Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Amin. Kita boleh berkumpul, kita boleh hadir karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allahku, terima kasih Rajaku. Inilah kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami bawa di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Allahku yang hidup. Mari Tuhan Engkau berfirman buat kami, berkata-katalah buat kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Rajaku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Kau yang layak Bapa. Haleluya.
Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Haleluya. Jadikan kami bejana-bejana yang siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh itu kami menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami dalam tangan-Mu. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, dan barui terus kami, terus menerus barui kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami Yesus, sucikan kuduskan kami, layakkan kami. Urapi kami Roh Kudus, buat kami mengerti firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri urapan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Yesus. Kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan beri kesehatan buat kita semua. Kita masih ada di tempat ini untuk beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Kami bisa memuji, muliakan nama-Mu, dan sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu. Sudah lama kita semua jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Ya. Tentunya jadi orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, ada perbedaan dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang di luar sana. Di luar orang yang tidak Kristen namanya, yaitu seorang pengikut Kristus. Kita bisa bandingkan dengan orang tidak pengikut Kristus. Seharusnya ada perbedaan di antara kehidupan kita. Kalau kita masih sama dengan kehidupan orang-orang di luar sana, nanti bisa bertanyakan oleh orang lain, mana yang pengikut Kristus, mana yang tidak. Mana yang Kristen, mana yang bukan. Mana yang percaya sama Yesus, mana yang tidak. Mana yang pernah menerima salib dan yang tidak menerima salib. Yang percaya salib sama yang tidak percaya salib. Nah kalau sama apa artinya? Enggak ada artinya. Makanya dalam tema tahunan yang ada di gereja ini terus menerus menuju perbaikan dalam kehidupan kita secara rohani. Dan kita diajar untuk bertumbuh, semakin dewasa, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di slide ini, yang pertama Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin, berarti yang mau dipimpin. Karena banyak orang Kristen gak mau dipimpin. Dia saya sampaikan berkali-kali, sekarpe dewe, sak maunge dewe. Yang penting aku seneng, yang penting aku enak. Aku sir nang gereja, sir aku nglayani, ya nglayani. Sir aku ngasih per bulan, ya ngasih, enggak ya wis. Enggak mau dipimpin. Setelah dipimpin yang kedua katakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Yang mau dipimpin itu akan digowo, dituntun, dibawa ke kebenaran. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang membawa kita akan menuju keselamatan itu. Setelah mau dibawa, baru yang ketiga ini. Dan telah mengenakan manusia baru. Di dalam kebenaran kita akan diproses menjadikan manusia yang baru. Yang terus menerus diperbarui. Kita baca ayatnya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat 10 begini bunyi firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sesungguhnya inilah kehidupan kita orang Kristen. Manusia yang harus baru dan terus menerus diperbarui. Tetapi sekali lagi, siapa sing gelem? Makanya tema pagi hari ini, siapa dibarui? Siapkah kita dibarui? Dan maukah kita dibarui? Saudara, ini pertanyaan klasik sesungguhnya. Ketoknya ngomongnya enak, tapi sulit. Karena sekali lagi kehidupan manusia banyak dagingnya untuk dibarui dan siap dibarui. Itu masih ngotot dengan kehidupan lamanya.
Padahal dibaharui ini bukan berhenti, tapi terus menerus dibaharui sesungguhnya kehidupan kita. Makanya kalau kehidupan kita nggak dibaharui, sama kita dengan orang luar. Sama dengan kita orang tidak Kristen. Yang Kristen sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun, 20 tahun, kok nggak ada perubahan kehidupannya, tetap sama. Tingkah lakunya sama, perkataannya sama, emosinya sama, gondoannya sama. Gampang tersinggung dan lain sebagainya. Masih kurang percaya sama Tuhan. Masih kurang percaya dengan janji Tuhan dan lain sebagainya. Makanya sekali siapa yang mau dibaharui saat ini? Siapa yang siap dibaharui? Saudara, ini sekarang dari hati kita sendiri. Kalau yang dipimpin mau dipimpin, ya selamat. Kalau kita mau dibaharui saat ini, ya kita harus siap dibaharui. Makanya firman dibaharui dari terus menerus. Enggak boleh berhenti saat ini dibaharui. Engkau minggu meneh enggak, bulan meneh enggak. Kenapa kok ada terus menerus diperbaharui? Kita hidup di dalam dunia. Dunia ini tidak bersih. Dunia kotor. Gak usah dodol lah, saudara ngomong sepeda motor saudara. Habis dicuci, dipakai keliling. Pulang itu kotor atau bersih? Pasti ada debu mulai. Wis gak usah di luar, di rumah. Di dalam rumah sih gak ada debu. Kamu lihat meja Anda itu. Dibersih terus dipegang gini, ada debunya enggak? Sama dengan kehidupan kita sesungguhnya. Rohani kita dalam dunia ini kotor, dunia penuh debu, penuh kejahatan. Seringkali kita itu menempel kita. Makanya firman Tuhan terus menerus dibaharui. Tinggal gelem enggak, mau enggak, siap enggak. Saudara, kalau kita baca ayat ini, dibaharui terus menerus, nanti kita ada maknanya, ada manfaatnya. Dan saat ini siapa yang mau dibaharui, caranya gampang. Ya, caranya gampang dibaharui. Kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3, dalam topiknya ini, mulai ayat 5 itu namanya manusia baru. Ya. Dan caranya bagaimana, siapa yang mau dibaharui saat ini? Kalau saudara dan saya siap dan mau dibaharui, kita akan baca. Yang pertama caranya bagaimana? 1, kita baca ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Yang mau dibaharui. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kalau kita jadi orang Kristen, hal ini masih ada menempel dalam kehidupan kita. Ya saat ini kita mau dibaharui, siap dan mau. Loh, kalau tidak jelas ayat ini katakan, itu sama dengan penyembahan berhala. Lah penyembahan berhala orang itu enggak layak di hadapan Tuhan. Kon melayani nang kene seapik mungkin, kon persembahan perpuluhan seakeh mungkin. Tapi kalau kamu melakukan ini enggak sama dengan penyembahan berhala, orang itu enggak layak di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat, Tuhan mencep tok. Enggak tersentuh hatinya Tuhan. Lain dengan seorang janda itu memberikan 2 keping uang perak, tapi menyentuh hati Tuhan. Dia berikan semuanya itu, kehidupannya semuanya. Apa yang ada. Artinya apa? Apa yang dia mampu dia berikan. Enggak ada sesuatu yang menggandoli dia. Ya ini yang Tuhan mau. Ya. Lah kalau kita mau seperti ini sama dengan penyembahan berhala itu tadi. Masih adakah percabulan dalam kita? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakaan. Semua itu disamakan dengan penyembahan berhala. Karena apa? Orang ini mementingkan kehidupan jasmaninya, duniawinya daripada mementingkan Tuhan. Dan ini semua sesuatu yang perkara duniawi. Dia akan mengutamakan itu semuanya. Kenajisan, hawa nafsu. Sekarang nafsu pekerjaan, nafsu makan. Sekarang orang berkurang untuk nafsu baca Alkitab.
Betul atau betul? Sekarang males orang gak ada nafsu untuk menyembah Tuhan. Apa nafsunya? Jadi disampaikan ini semua. Perkara duniawi semua. Zamannya maju, ada televisi, ada HP. Itu semua yang sekian, itu semua barang-barang itu membuat berhala bagi mereka. Karena apa? Kepuasan nafsu mereka. Untuk lihat HP, lihat televisi, hobinya. Belum lagi percabulan saat ini. Sama dengan firman Tuhan katakan pada akhir zaman nanti orang hidup kawin mengawinkan dan makan minum. Dan ini semua tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya sama dengan penyembahan berhala. Dan orang itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa kita harus dibaharui tadi? Ya ini. Karena kita untuk jadi orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Allah. Tujuan kita ya sana, kerajaan Allah. Ketemu Allah itu, ketemu Yesus itu. Kalau kita jadi orang Kristen hanya jadi orang Kristen saja dan gak ada baru dalam kehidupan kita, tetap melakukan hal seperti ini. Sekali lagi kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya siap gak? Mau gak dibaharui? Dan gak mandek sekali, hanya terus dibaharui tanpa berhenti. Continue. Dibaharui. Supaya jalannya kehidupan rohani itu lebih baik. Sama dengan sepeda motor. Kalau rusak ya digodang bengkel. Kalau ada yang diganti ya diganti. Uli aja diperbarui uli itu. Sudah sekian 2000 km atau 2 bulan harus diganti. Supaya jalannya enak. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita pancet seperti ini kapan? Kita nggak mau dibaharui. Wis enak ngene Tuhan, wis nyaman. Pokoknya hidup nyaman wis. Yang penting aku nggak sakit, yang penting nggak ada masalah, enak. Saudara mungkin hidupnya nyaman sekarang, wis aku nggak ada masalah, wis enak, hidupku enak, keluarga aku enak, pekerjaanku enak. Tapi berkenan nggak di hadapan Tuhan? Layak nggak kita di hadapan Tuhan? Nah kalau kita nggak layak, apakah kita bisa ketemu masuk dalam kerajaan Allah nanti? Ya mana mungkin. Ini yang pertama. Kalau kita mau dibaharui semua itu, matikanlah itu. Artinya matikan, hilangkan, enggak ono iki. Dimatikan kan bisa hilang, harusnya enggak ada. Bukan dibuang terus dijokok meneh, enggak, matikan. Matikan benar-benar enggak hidup ini. Segala kecabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah itu sudah enggak ada. Tamak, rakus. Dalam segala perkara. Karena itu akan menjadi penyembahan berhala. Dimatikan. Bukan dibuang. Sekali dibuang kan cukup meneh. Eman rek. Gak usah jatuh. Aku lihat orang, apa itu rokokan tuh loh. Kalau rokok kretek itu tinggal sedikit. Dia, wah eman rek, cukup meneh. Disumut meneh. Seperti tukang-tukang. Saya lihat tukang di rumah, rokok itu tinggal separuh dimatikan. Engkau habis makan dirokok meneh. Eman. Sama kalau kita sekedar buang, nanti kita bisa ambil lagi, kepengen lagi, tapi harus firman Tuhan katakan matikanlah. Dimatikan, enggak ono, bukan diingat lagi, wis hilang. Ini yang harus kita lakukan. Dan inilah siap awal mula kita mau dibaharui. Pertama kali matikan. Ini tandanya orang yang siap dan mau dibaharui dalam kehidupannya. Karena nanti ada efeknya saudara. Ada efeknya nanti. Antara yang mau dibaharui dan yang mau dibaharui. Ada perbedaan. Dalam hal apapun. Baik berkat, baik kehidupan damai sejahtera, baik apapun juga semuanya ada perbedaan. Ini yang Allah mau. Tema ini luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang siap dan mau dibaharui. Ayat 8. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Baru ini dibuang. Kenapa dibuang?
marah. Tapi sekali-kali orang bisa marah juga. Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Orang marah, melakukannya kok pasti dengan kata-kata kotor. Saking geram, saking mangkele, enggak keluar kata-kata kotor. Mbo meso, mbo mencaci maki, mbo menghujat. Saking mangkele kan, saking marai, saking kecewai. Makanya pertama, buang marah itu, supaya enggak keluar kata-kata kotor. Ya ini tahap yang kedua, kalau kita mau dibaharui, buang. Buang segala marah itu. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang kecewa. Jangan gampang ngegas kalau ngomong. Santai aja lah. Seringkali perkara titik ngomongnya ngegas. Menyolot gitu. Iya kan? Mulai geram itu mangkel gitu loh. Akhirnya keluar kejahatan, fitnah, ada kata-kata dan kata-kata kotor. Nah sekarang dalam satu mulut keluar pujian, satu mulut keluar kata-kata kotor. Bener enggak? Firman Tuhan katakan enggak bisa. Enggak bisa. Enggak boleh. Maksud dalam satu sumur itu sekali waktu airnya asin, sekali waktu airnya jernih, kan tidak. Nah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, orang percaya, orang Kristen. Yang gak mau dibaharui dan gak siap dibaharui. Sing keluar itu suka marah, tidak bisa mengendalikan emosi. Akhirnya keluar kata-kata caci maki, fitnah, dan kata-kata kotor, bahkan kata-kata dari binatang semua keluar. Mbok ngamuk mbek bojone, mbok ngamuk mbek anake, mbok ngamuk mbek tanggane, mbok ngamuk mbek kanca kerjoe. Mari kita dibaharui. Yang kedua ini buang segala marahmu itu buang. Kendalikan marahmu, kamu boleh marah jangan sampai matahari terbenam. Supaya enggak keluar kata-kata kotor itu terkendali. Makanya sungguh-sungguh buka kata-kata nyolot, perhatikan. Iya aku mau dibaharui. Kita kendalikan. Buang itu. Mazmur pasal 4 ayat 5. Mazmur pasal 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya. Nah tadi loh, kalau marah nggak bisa dilihat, akhirnya berbuat dosa dengan kata-kata kotor tadi, fitnah, caci maki dan lain sebagainya. Makanya suruh tenang. Boleh marah, tapi mulut dikendalikan. Arep ngomong dalam nama Yesus. Oh haleluya. Arep ngomong mulai. Karena orang marah itu kadang-kadang langsung emosinya keluar, dar. Nggak sadar, ini yang bahaya. Akhirnya nggak dipimpin sama roh. Makanya kalau kita diperbaharui dipimpin sama roh. Nggak jalan kebenaran. Kalau kita bisa mengendalikan, iya wis. Nggak usah emosi, nggak usah kata-kata nyolot, nggak usah ngegas kata-kata, slow aja. Ini seringkali terjadi. Inilah yang mau dibaharui. Yang pertama matikan segala sesuatu yang dunia. Yang kedua buanglah marah itu. Karena itu marah itu merembetnya ke kata kotor. Ya, padahal mulut kita untuk memuji Tuhan. Mulut kita untuk mengagungkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut itu sebagai doa. Katakanlah dengan iman. Nah kalau kata-kata kotor itu bukan kata-kata iman. Sekali waktu kita berdoa minta sama Tuhan dengan iman, aku yakin Tuhan tolong, aku percaya. Tapi sekali waktu keluar kata-kata yang enggak benar. Ini yang mau dibaharui. Kita buang segala marah geram itu. Supaya enggak keluar kata-kata kotor. Yang ketiga, bagaimana orang yang mau dibaharui? Ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ojo sering bujui. Jangan sering berbohong satu sama lain. Baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga. Anak kepada orang tua jangan berbohong.
Suami sama istri jangan berbohong. Istri sama suami jangan berbohong. Saudara, kalau orang suka berbohong itu menjadi habitnya, menjadi kebudayaan. Dan dia nggak terasa suka bohong itu. Nah itu tandanya nggak mau dibaharui. Sudah enak nyeplos dewe, iya wis. Dia nggak mikiri wis. Demi amannya. Kadang-kadang kita berbohong tujuannya apa? Untuk aman. Ngomong sama anak enak, engko anak tamu ojo ngomong wara bapak nang omah ya, waran bapak nggak ada. Anaknya nurut. Siapa sing salah? Anaknya atau bapak? Ya dua-duanya salah. Kita siap menerima risiko dengan kata-kata jujur kita. Kalau kita kata-kata jujur kita mendapatkan sesuatu, ya wis. Enak. Ya saat itu juga selesai. Tapi kalau bohong, kita bohong saat ini, kita enak sekali waktu. Engkau ketambahan bohong lagi. Untuk nutupi bohong ini, berbohong lagi supaya aman. Untuk nutup ini bohong lagi. Akhirnya bohongnya menjadi budaya. Betul kan? Tapi kalau kita stop dengan risiko, siap aku jujur. Bongkok dimarahi, anak-anak juga gitu. Jujur aja sama orang tua, engkau ditegur marahi. Kenapa kok pulang malam ini? Ya wis ngaku aja. Paling pol dimarahi kan, habis gitu plong hatinya. Ya kan, kamu dimarahi kan plong, orang tua juga plong. Tapi kalau kita bohong, iya bohong. Engkau bisa takon meneh, bohong nih. Akhirnya bohongnya tambah terus. Beranak cucu bohongnya akhirnya. Nah ini makanya itu dibuangkan. Jangan lagi saling mendustai dengan siapapun juga. Terlebih sama Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Inilah yang mau dibaharui itu. Dan inilah orang yang siap dibaharui itu. Kita matikan segala duniawi. Buang marah itu. Terus jangan mendustai. Ini tandanya orang yang siap dan mau dibaharui. Dan sekali lagi dibaharui itu sekali lagi saya katakan. Bukan stop di situ. Terus menerus ayat dalam Kolose 3:10 tadi. Terus menerus dibaharui itu. Kan tadi saya ngomongkan tiap hari kita dalam dunia. Dibaharui. Karena tiap hari kita ketemu sama orang, bersosialisasi, bertemu sama orang, bicara sama orang. Baik itu yang orang percaya maupun orang tidak percaya. Baik itu Kristen tidak Kristen. Perlu dibaharui kehidupan kita. Terus menerus. Supaya pembaharuan itu nyata dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dalam segala perkara. Terlebih yang sudah melayani Tuhan. Terlebih yang sudah melayani Tuhan. Sekali lagi terlebih yang sudah melayani Tuhan. Matikan itu. Hal duniawi itu. Supaya layak kamu di hadapan Tuhan. Pelayananmu berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Tuhan bisa mengasihkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan memampukan pelayanan kita. Walaupun menghadapi macam-macam karakter manusia. Jangan dikira pelayanan itu enak. Enggak. Banyak tantangan dalam pelayanan. Banyak kecewa dalam pelayanan. Yang membuat kita bisa marah. Tapi bagaimana kalau kita mau dibaharui, kita sabar. Makanya pemberan tadi dikerjakan oleh Roh Kudus tadi. Dengan spirit. Harus mau dibaharui. Dan siap dibaharui. Jangan berdusta. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Coba ayat ini. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang berlaku setia dikenannya. Allah enggak senang orang berdusta itu. Kekejian bagi Tuhan. Nah kalau kamu tak bohong, tapi kita masih melayani, kita berbuat apa dilihatkan manusia baik. Tapi bagi Tuhan kekejian itu bagi Tuhan. Terus gak layak, Tuhan lihat apa ya istilahnya jijik. Males Tuhan lihat itu. Kita sudah melakukan sedemikian hebat, sudah persiapan dan semuanya, tapi kita masih berdusta. Ini katakan kekejian bagi Tuhan. Saudara bisa membayangkan sendiri bagaimana kalau kehidupan kita sebagai kekejian bagi Tuhan. Wah, rasanya kayak apa ya wis.
Nggak direken sama Tuhan sama sekali. Tuhan malas lihat kita. Saudara datang di sini ibadah jauh-jauh dari rumah, sudah berkorban di sini waktu, tenaga, bahkan keuangan. Tapi kalau kita hanya sebagai kekejian, apa artinya? Apa artinya kehidupan kita? Sehingga semakin hari kita tetap aja sama dengan orang lain, nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita nggak ada perubahan. Ekonomi kita nggak ada perubahan. Karena sebagai kekejian bagi Tuhan. Tapi dalam doa kita minta perubahan, kita minta berkat, kita minta damai. Tapi kehidupan kita nggak mau dibaharui. Tetap aja dalam zona nyaman. Dusta, kebohongan, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang mau dibaharui siap. Buang dusta itu. Sekali lagi, anak-anak jangan berdusta sama orang tuamu. Baik orang tua sama anak, baik suami sama istri dan sebagainya. Baik sama hamba Tuhan sama pendetamu, jangan berdusta. Katakan, walaupun nanti kamu jujuran itu sekali lagi ngalami sakit. Kamu ditegur, lebih enak itu. Sehingga kamu masih berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik kamu dimarahi sama orang tuamu. Sama orang yang kamu kata-kata jujur. Sama gurumu kamu jujur. Tapi di hadapan Tuhan kamu berkenan. Kamu pilih mana? Pilih berkenan di hadapan orang tua, tapi sama Tuhan gak berkenan. Ayo, pilih mana? Kamu sendiri yang milih. Ya, kamu sendiri yang milih. Memang kejujuran itu kadang sakit. Ngomong jujur salah, bujuk salah. Ya lebih baik jujur. Di hadapan Tuhan berkenan, siap menerima berkat, siap menerima damai sejahtera. Amin. Ini yang mau dibaharui dan mau dibaharui terus menerus tiap hari. Tanpa putusnya. Pembaharuan bukan sehari. Ada kontinu. Tadi saya mengatakan sepeda motor aja ada waktunya ganti oli. Ada waktunya diservis. Bukan baru 5 tahun diservis. Tidak. Ada kalanya. Sama dengan kehidupan kita. Terus dibaharui dari sehari ke hari. Yang mau dibaharui. Sekali lagi siap dibaharui. Mau dibaharui. Saudara sendiri yang jawab saat ini. Siap enggak saat ini mau dibaharui sama Tuhan? Ini tema bukan kebetulan. Kalau saya bergumul sama Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Siapapun juga. Baik pelayan maupun tidak pelayan. Baik jemaat biasa. Siapapun juga. Baik yang berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan siap dibaharui. Bukan hanya dengan kakunya dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana diperbaharui kehidupan kita. Semakin hari penuh lembut kehidupan itu. Dan berkenan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ini bukan untuk jemaat tapi semuanya yang ada di tempat ini. Aku pelayan, aku sampaikan firman Tuhan. Enggak. Semua. Saya pun yang berdiri di sini siap harus dibaharui. Dan mau dibaharui. Dan sampai saat ini belajar terus dibaharui. Karena terus menerus mau dibaharui. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Sekali lagi walaupun bohong, walaupun jujur itu sakit, siap menerima itu. Dibaharui dan terus dibaharui. Ya. Karena hidup kita, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kenapa kita harus dibaharui? Ya ini, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yang percaya Kristen, jadi anak Allah, itu sudah menjadi ciptaan baru. Karena baru maka yang lama sudah berlalu, dimatikan tadi, dibuang tadi. Sesungguhnya yang baru sudah datang dan harus datang. Yang sudah dibaptis air, itu harus hilang itu yang, karena sudah dimatikan perbuatan lamanya. Yang ada dalam Kristus yang percaya sama Yesus, yang mengaku Yesus Tuhan, itu hidup lamanya sudah dibuang, sudah dimatikan, sudah dibuang. Sudah berlalu itu, sudah ono. Tinggal yang baru sekarang. Sudah datang dan terbit itu. Harus datang. Harus, inilah kita, kenapa kita mau dibaharui, karena kita seharusnya sudah mati itu. Perbuatan lama itu.
Yang baru datang dan terus dibarui. Yang baru terbit terus memperbarui. Terus. Enggak boleh putus. Continue terus. Nah ini alasannya. Kenapa kita harus dibarui dan mau? Ini alasannya. Kalau saudara bukan pengikut Kristus, orang di luar sana sih nggak percaya sama Yesus, nggak apa-apa, nggak dibarui. Tetap menjadi orang yang lama tadi. Karena kita sebagai pengikut Kristus percaya dengan Yesus Tuhan, Yesus disalibkan, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dosa kita diampuni, ya ini mau dibaharui lagi. Buang yang lama itu, sifat lama, kekakuan, kekerasan, nafsu, pencabulan, matikan itu semua. Buang itu marah. Ya ini baru. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Tapi yang baru datang lo hilang. Orang Kristen sesungguhnya yang baru datang, lo tapi yang baru hilang, yang lama teko meneh. Seringkali terjadi seperti itu. Yang baru datang, tapi nggak terbit. Tapi dalam perjanjian lama kata, dalam kitab lama, yang baru sudah terbit. Tapi nggak terbit, nggak muncul. Karena masih ada kehidupan yang percabulan tadi tidak dimatikan. Harus dimatikan percabulan dan nafsu. Dan dibuang marah itu. Supaya datang yang baru itu. Dan datang yang baru itu, datang setiap kali ke gereja, setiap kali baca Alkitab. Itu tujuannya dibarui terus-menerus. Di rumah ya ini, untuk memperbarui. Bersekutu sama Tuhan dan baca ini. Itu yang dibarui terus-menerus, memperbarui terus-menerus. Nggawa Alkitab tentang gereja tok, kadang-kadang nggak nggawa Alkitab, nggawa HP. Ya. Di rumah Alkitabnya sudah nggak karuan, kapan dibarui? Makanya yang baru ini bisa hilang. Yang sudah terbit, yang sudah datang ini ono, tapi hilang. Karena perbuatan daging sudah menjamah lagi. Karena marahnya sudah timbul lagi. Ini yang harus kita lakukan. Yang mau dibaharui. Karena Allah nggak suka dengan perbuatan lama itu. Kekejian bagi Allah. Amsal pasal 6, ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 6, ayat 16 mulai. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Allah. Perhatikan para pelayan. Perhatikan kita semua yang mau dibarui. Apa itu? Ayat 17. Yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Karena nafsu tadi loh, ingin menang. Akhirnya berbuat seenak dewe. Ya kan? 18. Hati yang membuat rencana yang jahat. Kaki segera menuju kejahatan. Karena marah tadi. Enggak terkendali. Ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyebut-nyebutkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ini hal yang dibenci sama Allah, kekejian bagi Allah. Makanya Allah mau dalam Kolose pasal 3, kita harus dibarui terus menerus, memperbarui dan dibarui terus. Supaya apa yang menjadi kehidupan kita enggak menjadi kekejian bagi Allah, tapi menjadi kelayaan di hadapan Allah. Dan kita berkenan di hadapan Allah. Makanya nanti kalau pasal 3 terakhir, apa yang kamu perbuatlah untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah kita berbuat untuk Tuhan, seakan-akan kita melayani, kita persembahan, kita ke gereja, kita ngasih kolekte, kita untuk Tuhan. Tapi kalau kita masih belum dibaharui, bagaimana apa yang kita berbuat? Hanya menjadi kekejian bagi Tuhan. Enggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah ini yang harus kita mau dibaharui. Dan kita siap dibaharui itu. Dan yang mau dibaharui tentunya ada perubahan dalam hidup ini. Tanda-tandanya orang yang telah dibaharui dan setelah dibaharui dan mau dibaharui, ada perubahan dalam kehidupannya. Apa perubahannya? 1, dalam pasal 13, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 lagi, ayat yang ke-13.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Penuh pengampunan, disakiti, dikecewakan, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tampar kaki kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu disakiti, doakan mereka dengan doa berkat. Kan gitu firman Tuhan. Sabar. Saudara, kehidupan sosial dengan manusia itu enggak enak. Amsal katakan pasal 17, manusia saling menggesek. Saling menyakiti, pasti. Saling mengecewakan, pasti. Saling mangkelno, pasti. Gak sadar tuh suami istri loh, yo. Anak satu rumah, satu bapak, satu ibu. Itu saya gegeran. Apa namanya sing luar, sing lain ibu, lain bapak, lain budaya, lain adat. Sama kan? Tapi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dengan sesama manusia, sesama orang, Tuhan mengajarkan kita yang mau dibaharui dan siap dibaharui harus sabar. Lah dilokno ya apa om? Ya wis menengai. Doakan mereka. Lah dikecewakan ya tetap doakan mereka. Yang disakiti, doakan mereka. Saya belum belajar saat ini. Saya dikecewakan, ya wis. Disakiti, ya wis. Dikhianati, ya wis. Ya kan? Moro-moro HP diblokir, ya wis. Tenang aja, nggak ngapa-ngapain kecewa. Saya mau dibaharui karena kehidupan masih kekurangan saya. Enggak ada dendam, enggak. Jangan menaruh dendam terhadap orang yang lain. Firman Tuhan katakan, doakan mereka. Ini tandanya orang yang mau dibaharui, ada perubahan dalam kehidupannya. Dan siap dibaharui terus menerus. Kalau kita terus menerus diperbaharui, otomatis kehidupan ini seperti ada dalam kehidupan kita. Sabar dengan siapapun juga. Ketemu dimanapun, di kantor, di kerjaan, di rumah, di gereja, di pelayanan, sabar. Sesama pelayanannya nggak cocok kok. Betul atau betul? Bagaimana? Sabar, inilah firman Tuhan yang mau dibaharui. Tema ini untuk kita semua, sekali lagi saya katakan. Saya pun siap dibaharui dan saya mau dibaharui. Bukan sekedar ada tema ini, bukan. Dan siap seluruh jemaat. Yang mau diberkati, yang mau dipulihkan. Dan yang mau dipulihkan pertama harus dibaharui. Sabar. Yang kedua, pasal 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kasih. Timbulkan kasih dalam hati itu. Itu yang mempersatukan. Kasih itu mempersatukan keluarga, rumah tangga. Kenapa ada orang cerai? Karena gak cocok, karena gak ada kasih. Kenapa pelayanan berantakan? Karena gak ada kasih. Kenapa di gereja ada pecah? Karena gak ada kasih. Banyak di Surabaya gereja pecah itu saudara. Bapak sama anaknya gak cocok, pelayan sama pelayan pecah, gak ada kasih. Ini firman Tuhan yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Pelayanan kita loh. Ibadah kita itu loh. Menyempurnakan dalam segala hal. Kasih itu. Di atas semuanya itu kenakan kasih. Makanya dalam 1 Korintus 13, iman, harap, kasih dan paling besar adalah kasih. Karena kasih ini menyempurnakan. Kasih. Kasih dan kasih. Ini kalau kita mau dibaharui. Kita siap dan kita mau. Kenakan kasih itu. Tunjukkan kasih itu. Kasih itu apa sih definisinya kasih? Semua orang jawabannya sama, semua orang jawabannya beda. Kasih itu hanya satu. Berkorban. Itu kasih namanya. Kasih itu simpulannya, definisinya satu, berkorban. Enggak ada definisi lain menurut saya. Selama saudara enggak mau berkorban, saudara enggak punya kasih. Dalam pelayanan kita berkorban, waktu, tenaga, pikiran.
perasaan. Nanti di sini ada kecocokan, yowis. Berkorban. Dalam rumah juga berkorban. Istri untuk suami, suami untuk istri. Untuk anak-anak, anak-anak juga berkorban untuk orang tua. Lengkap semuanya, siapa yang berkorban? Semuanya. Oh, yang berkorban itu harus ayah, karena kepala rumah tangga. Tidak. Di gereja yang berkorban harus pendeta. Tidak. Semuanya berkorban. Harus semuanya ada kasih dalam kehidupannya. Karena itu menyempurnakan. Kalau kita ingin sempurna, ibadah kita, gereja ini sempurna, yaitu kasih itu. Kehidupan kita, semuanya. Nah, tema ini apa untuk pendeta ini? Enggak, tema ini untuk kita semua. Sebagai pengikat yang mempersatukan itu. Dan menyempurnakan. Kita ingin sempurna pelayanan kita, kasih. Sebagai suami ingin sempurna, kasih. Sebagai istri ingin sempurna, kasih. Sebagai anak ingin sempurna, kasih. Ini firman Tuhan kan? Ya, ini firman Tuhan. Harus kasih itu menyempurnakan dalam pekerjaan ingin sempurna, berkat ingin sempurna, damai sejahtera ingin sempurna, kasih. Sekali lagi kasih itu hanya berkorban. Kasih. Kasih. Udah ini kasih berkorban. Kalau selama kita nggak mau berkorban, kita masih belum ada kasih. Aku ngasih, memberi, menolong, tapi karena orangnya baik, orang itu jahat, nah tidak. Berkorban. Semuanya berkorban dalam hal apapun. Itu menyempurnakan. Itu yang mau dibaharui saat itu. Dan yang siap dibaharui, itu kasih. Yang kedua, yang ketiga, ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu dipanggil. Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau ada kasih otomatis. Karena itulah kita dipanggil untuk itu. Menjadi satu tubuh. Tadi saya ngomong satu gereja ini semuanya satu tubuh. GSJPDI ya Torman satu tubuh. Mulai pimpinannya pendetanya sampai jemaatnya. Satu tubuh. Harus ada damai sejahtera. Kalau kita kembali punya kasih. Satu tubuh yang sama-sama diberkati Tuhan. Satu tubuh yang sama-sama layak di hadapan Tuhan. Harus ada kasih. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Ini yang mempersatukan tadi lokasi itu. Dan yang menyempurnakan. Kalau semua ini semua sudah kita dapati. Kenapa harus kita miliki ini? Karena kita orang pilihan Allah. Dan harus kita lakukan ini semua. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang yang dipanggil dan dipilih sama Allah dan yang mau ada perubahan, mau ada pembaruan, yang dikuduskan ini. Orang yang dikuduskan dikasih ini yang ada yang mau dibaharui terus menerus dalam kehidupannya. Terus menerus tanpa henti. Terus menerus. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita layak. Kalau ini sudah ada dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, semua mencerminkan Dia. Karena pelayanan kita hanya satu tujuannya, untuk memuliakan Dia. Bukan menyenangkan hati kita. Bukan menyenangkan hatinya pendeta. Bukan menyenangkan hatinya jemaat. Tapi semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Sing bikin layak enggak ikan Tuhan. Kita ngelayani. Makanya kalau pelayanan kita lakukan hanya untuk biar dilihat manusia, biar dilihat Bapak Gembala. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16. Apa bunyi ayat 16? Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus yang diam. Kalau kita ada kasih, kita sudah matikan duniawi, perkataan Kristus yang kita keluar. Sehingga apa yang lakukan, kita kerjakan, kita perbuat semuanya hanya untuk Kristus. Kita ngasih keuangan untuk Kristus. Kita berdoa untuk Kristus. Dengan segala kekayaan di antara, sehingga kamu dapat segala hikmat mengajar dan menegur seorang dan sambil menyanyikan mazmur. Menegur pun bukan dengan marah, bukan dengan emosi. Kenapa kok telat? Pelayanan nggak boleh telat. Enggak, harus dengan kasih. Ya kan, ini yang mau dibaharui. Ini bukti yang mau dibaharui seperti ini. Dengan puji-pujian dan nyanyian rohani, bukan dengan emosi. Tadi kan yang orang yang mau dibaharui kan tinggalkan marah, buang itu marah. Walaupun sesama pelayan ada yang salah, ditegur dengan baik, dinasihati dengan baik, bukan dengan emosi. Ya, mentang-mentang ketua muda, pimpinan, nyeneni anak buah, enggak. Ini firman. Yang mau dibaharui dan siap dibaharui, harus ini ada dalam kehidupannya. Perkataan Kristus ada dalam kehidupan kita. Yaitu perkataan kasih tadi. Yang mempersatukan tadi loh, yang menyempurnakan tadi. Kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali, mau enggak kita dibaharui saat ini? Siap enggak kita dibaharui? Kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, monggo. Amsal tadi pasal 6. Kalau perbuatan yang lama tadi masih ada, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena itu merupakan penyembahan berhala. Kan lucu. Saudara ada di sini memuji Tuhan, tapi dalam hatinya saudara menyembah berhala. Aneh kan? Dan ini banyak kenyataan terjadi. Dia ada di sini, muji Tuhan, bersorak, angkat tangan, berteriak, nyanyi, berdoa sampai menangis. Tapi kehidupannya menyembah orang lain, menyembah berhala. Saudara pikir sendiri, benar nggak seperti itu? Ada di sini, tapi kehidupannya nggak dibaharui. Sampai Tuhan katakan tadi, ayat 5 tadi, sama dengan penyembahan berhala itu. Ada. Dan ini kenyataan, saudara. Dan inilah akhir zaman, memang seperti ini kenyataannya. Makanya firman Tuhan Galatia 3:10 dibaharui terus menerus. Terus menerus. Kenapa terus menerus? Supaya memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Coba ayat 3 ayat 10, pasal 3:10. Kembali ke temanya tadi. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita diciptakan sama Allah segambar. Makanya dikembalikan segambar sama kaliknya itu. Perkataan Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Biarlah tema ini bukan sekedar tema. Saudara Budi ngomong waktu awal, harus ada kesaksian nanti. Mungkin tahun baru ada kesaksian. Ada pembaruan enggak nyata di depan jemaat sini? Kalau pancetai berarti enggak mau dibaharui tadi loh. Kesimpulannya seperti itu. Kalau enggak ada kesaksian yang luar biasa, enggak, berarti enggak mau dibaharui. Ya pancet ngene enggak apa-apa aku. Monggo. Kalau mau tetap menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Itu firman Tuhan dalam Amsal pasal 6. Tapi kalau mau dibaharui menjadi layak di hadapan Tuhan, mari. Kita siap. Kenapa kita mau dibaharui? Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Saudara ngaku salib Yesus. Saudara percaya salib Yesus. Kita meringati hari Jumat Agung. Kita meringati kebangkitannya Paskah. Sama. Kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan. Yang lama itu sudah berlalu. Dimatikan tadi saya bilang. Matikan itu disalibkan. Mati. Yesus disalibkan mati. Manusianya mati. Tapi ke Allahnya tidak. Sama dengan kita matikan duniawi itu. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya marah itu tidak ada lagi. Nafsu itu duniawi dagingan tidak ada lagi. Kebencian itu tidak ada lagi. Hilang kuasanya. Supaya kita tidak menghamba kepada dosa lagi. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Tinggal siapa yang mau diubah saat ini? Siapa yang mau dibaharui? Siapa yang mau? Dipimpin Roh Allah, siapa yang mau dipimpin sama Roh Allah? Sekarang dibaharui, siapa yang mau dibaharui? Sama saudara. Saudara gak akan bisa maksa sepeda motor saudara servis terserah wis. Kadang-kadang saya lihat Gojek itu, sepeda motornya suaranya sudah gak karu-karuan, krek-krek-krek, wah ini saya kira udah kena sih 3 W. Karena dia butuh duit untuk kerja, gak sempat nyervis. Kasihan sampai metu belue gitu. Berarti kan udah rusak itu sepeda motor. Tapi dipakai aja sama dengan gak mau dibaharui. Sama, kita mau gak? Yang mau dan siap dibaharui. Saudara berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita gak menjadi kekejian. Pelayanan kita, ibadah kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Sampai kita sesuai dengan gambar kaliknya itu. Dan dibaharui bukan hanya sekali. Terus menerus dibaharui. Rutin. Continue. Kenapa ada firman Tuhan katakan jangan meninggalkan persekutuan. Ibrani 10:25. Itu tujuannya kita mau dibaharui. Dalam persekutuan itu. Jangan lupa baca Alkitab. Kenapa itu kita mau dibaharui. Kenapa kita harus berdoa tiap hari. Memuji Tuhan, itu hanya mau dibaharui. Terus menerus, itu maksudnya. Bukan memuji Tuhan anak gereja tok. Bukan menyembah Tuhan anak gereja tok. Saudara seringkali, ayo jemaat kita menyembah. Tapi kehidupan kita gak ada penyembahan di rumah. Di rumah gak ada penyembahan tiap hari. Nang gereja tok ngajak jemaat, ayo jemaat kita menyembah. Ya abot. Karena kehidupan kita tiap hari gak ada penyembahan di hadapan Tuhan. Sibuk dengan kegiatan duniawi tadi. Sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan masalah, sibuk dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu terasa. Tapi kalau kehidupan kita tiap hari, kita dibaharui dan dibaharui oleh Tuhan. Yang membaharui Roh Kudus. Saat ini siapa yang mau dibaharui? Dan siap dibaharui. Dia ada di sini. Yang siap membaharui saudara dan saya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Kita tunduk kepala. Tutup mata saudara. Jangan ada yang melihat kiri kanan. Firman Tuhan ini untuk seluruh jemaat yang ada di sini. Termasuk untuk saya juga. Dan siap mau dibaharui. Dan siap dibaharui. Supaya layak pelayanan saya. Supaya tidak menjadi kekejian pelayanan saya di hadapan Tuhan. Jadi berkat. Dan jadi berkat. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Semua tutup mata, tunduk kepala. Kita renungkan sebelum kita masuk dalam doa. Ya rala masyakatakara. Lihat diri kita masing-masing. Masihkah ada hidup lama dalam kehidupan kita? Masihkah ada kesombongan, ada marah? Ada nafsu yang berlebihan? Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah saat ini Dia akan menyentuh hati kita. Dia memperbaharui kehidupan kita. Yang mau dibaharui dan siap dibaharui. Haleluya. Yang gak mau gak apa-apa. Ya ralama syikiatakara ya ralama sandi. Ya ralama syikiara lama sandi takara ya ralama. Ya ralama sandi takara ya ralama sandi. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya.
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang berkorban, Tuhan. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku jadi yang baru, dibarui terus menerus. Amin. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ajarku mengerti. Haleluya. Biarlah masuk, biarlah masuk. Haleluya. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita rindu dan mau, katakan Bapa, sentuh hatiku. Dari hati keluar segala pikiran kotor. Dari hati segala keluar pikiran yang gak baik. Kenapa kita mau diubah, disentuh hati kita, supaya dibaharui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, semuanya dibaharui seperti emas yang murni, yang layak dipersembahkan, yang berharga, yang berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau diubah dan siapa yang dibaharui saat ini? Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, siapkan hatimu. Sentuh hatiku Bapa, sentuh hatiku, barui yang sering suka bohong, yang suka berdusta, barui aku Tuhan. Yang suka marah, barui aku Tuhan. Bentuk aku, ya Yesus, ya Rabbas. Bentuk aku, barui Tuhan. Oh, ya Rabbas. Katakan Bapa, sentuh hatiku. Oh, ya Rabbas. Sentuh hatiku, ubah hidup menjadi baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Oh, ya Rabbas. Oh, ya Rabbas. Yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Oh, ya Rabbas. Ajarku mengerti, ya Rabbas, kasih yang berkorban, ya Rabbas, ya Rabbas, yang selalu, oh, ya Rabbas, ya Rabbas, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang haleluya. kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Bapa sentuh hatiku. Yang mau diubah angkat tanganmu. Bapa sentuh angkat tangan. Yang mau dirubah, yang mau dibaharui, yang siap dibaharui angkat tanganmu. Katakan dengan iman, ya Rama Syadi, biar kita layak di hadapan Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, rumah tangga kita layak. Ya Rama Syadi, bencana hatiku. Amin. Ya Rama, ajarku mengerti. Ya Rama Masih, ya Rama kasih yang berkorban. Ya Rama Masih, ya Rama Masih. Yes, glory, haleluya. Ya Rama Masih. Oh, glory yang tiada. Oh, Bapa sentuh hati kami Tuhan, umat-Mu. Sentuh kami, ubah, barui kami. Ya Rama, ya Rama, oh, ya Rama, ya Rama, barui umatmu, barui jemaatmu Tuhan. Yes, ya Rama, ajarku ya Rama. Haleluya, haleluya, glory, yes, glory, yang tiada pernah. Katakan Bapa sentuh hatiku terus, rasakan, rasakan sentuhan Allah, rasakan pembaruan, ya Allah, terima pembaruan. Glory, glory, haleluya. Yes, glory. Ya Allah, ya Allah, bencana hati. Haleluya. Glory, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sebuah oh, ya Allah, Sunday. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Sunday. Ya Allah, Sunday. Yes, bagai air yang mengalir. Oh, bagai ya Allah, air mengalir yang tiada pernah haleluya, haleluya, glory, amen, ya Allah, ya Allah, yes, glory, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru umatmu, baru jemaatmu, ya Allah, ya glory Jesus, glory, ya Allah, ya Allah, Sunday takara ya Allah, ya Allah, ya Allah, yes, glory, hallelujah, hallelujah, ya Allah, barui kami, barui umatmu, barui jemaatmu, ya Allah, barui pelayanan kami, barui ibadah kami Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata-kata ya Allah, ya Allah, kami mau dibaharui, kami siap dibaharui Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu, ya Allah,
Kami gak mau menjadi kekejian perbuatan kami, pelayanan kami. Yesus, Yesus, ya ralabasan, ya ralabalabalabasan, ya ralabasakan, ya ralabalabalabasan detakaraya, ya ralamasan detakaraya, ya ralamasiki, ya ralamasan, ya ralamasan. Oh, glory Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ya ralabasan. Kau punya rencana indah buat kami jemaat-Mu, buat gereja ini Tuhan. Ya ralabasan. 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 Terima kasih. Engkau rencana baik buat umat, buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau mempersatukan jemaat-Mu. Engkau menyempurnakan jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu boleh berhenti bicara, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja, berkarya. Meteraikan firman-Mu Tuhan, untuk kami bertumbuh, untuk kami ada perubahan terus menerus dalam kehidupan kami. Dan Kau satukan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami pulang bawa kemenangan, bawa sukacita, membawa pembaruan yang sedang Kau kerjakan buat kami. Buat keluarga kami Kau akan barui, buat pekerjaan kami Kau barui, buat pelayanan kami Kau barui Tuhan, buat kesehatan kami Kau barui. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selamanya. Kami bersyukur buat siang hari ini, karena Engkau hadir melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Katakan nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. hanya Engkau yang layak ditinggikan, Kau yang layak menerima pujian. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh menikmati firman-Mu yang menjadi teguran kekuatan buat kami, untuk kami terus diperbarui, untuk kami memperoleh berkat-berkat-Mu, menjadi perkenan di hadapan Engkau. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan sebentar juga kami boleh berpisah pulang, maka penyertaan-Mu tidak pernah habis-habisnya. Kasih-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan Kau turun tangan buat setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, biarlah kita pulang bawa berkat yang daripada Tuhan. Maka terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus,
yang selalu menyertai kita semua, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Thank you.